Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Claudia Bertasari dengan NIM 210112120120006. Di sini akan menjelaskan sedikit mengenai studi kasus rekayasa nilai pada proyek Georgia Department of Transportation I-20 Timur dari I-285 hingga kolektor slot 5150 atau panel slot sistem distribusi jalan kolektor PI nomor 00009542 di South County. Untuk visi dari presentasinya sendiri itu ada deskripsi proyek, tahapan rekayasa nilai, hasil studi, dan alternatif analisis desain nilai. Yang pertama yaitu deskripsi proyek. Pendahuluan, subjek studi rekayasa nilai diidentifikasi dalam laporan konsep proyek sebagai PI nomor 00095542. I-20 arah timur dari I-255 ke kolektor road atau jalan kolektor 5150 atau Panola Road sistem kolektor distributor di DeKalb County, Georgia. Desain untuk proyek tersebut telah disiapkan oleh Arcadis. Pada saat workshop, rencana telah menuju ke tingkat desain awal. Kemudian tujuan dari proyek yang diusulkan adalah untuk memberikan perbaikan operasional sepanjang I-20 arah timur di sekitar persimpangan I-285 di DeKalb County. Proyek ini diperlukan untuk mengatasi masalah operasional akibat drifting di I-20 arah timur antara I-285 dan Wesley Capture. Situasi ini diperparah dengan pengurangan 2 jalur dalam kapasitas jalur utama di pintu keluar Wesley Capture. Pekerjaan konstruksi ini diusulkan sebagai perbaikan operasional sementara di sepanjang I-20 arah timur di area yang disebutkan sebelumnya. Penyempurnaan tersebut meliputi penambahan jalur kolektor distributor, modifikasi jalur general purpose, dan perbaikan lereng dari simpang susun I-20, I-285 ke simpang I-20 atau Panola Road dengan total jarak kurang lebih 4,5 mil. Proyek ini dirancang sebagai proyek peningkatan sementara saja dengan umur desain atau umur rencana sekitar 10 tahun. Proyek yang lebih besar direncanakan untuk jangka panjang, tetapi sumber pendanaan belum diperoleh untuk pelaksanaannya. Kemudian di sini untuk hitungan lalu lintas atau ADP hingga ke arah timur, tahun berjalan 2009, tahun buka 2012, dan tahun desain atau tahun rencana 2032. Untuk biaya konstruksi, estimasi biaya konstruksi untuk proyek ini diproyeksikan sebesar $61.454.000. Tidak ada biaya remaja, utilitas yang dapat diganti diperkirakan sebesar $3.222.852. Total biaya yang diproyeksikan untuk proyek tersebut adalah $64.876.940. Desain untuk proyek tersebut telah disiapkan oleh Arcadis. Kemudian dari laporan yang telah dibuat, dokumen-dokumen pelengkap yaitu ada 7, yaitu laporan konsep, peta lokasi proyek, estimasi biaya konstruksi, foto proyek, kekhawatiran lingkungan yang diantisipasi, analisis lalu lintas dan data kecelakaan, dan analisis pergerakan. Kemudian untuk tahapan rekayasa nilai, tim studi rekayasa nilai dan kepenelitian disediakan oleh PBS dan J ditambah dengan insinyur desain jembatan dari Civil Service. Tim-tim yang melakukan studi VE itu ada seperti yang tertera di layar. Ada yang sebagai penelitian tim CPS Live, ada insinyur desain jalan raya senior, ada spesialis konstruksi jalan raya, dan ada insinyur desain jembatan senior. Kemudian menurut SAFE, 7 langkah rencana kerja rekayasa nilai yaitu ada fase investigasi atau informasi, fase analisis, fase spekulasi, fase evaluasi, fase pengembangan, fase rekomendasi, dan yang terakhir fase presentasi. Yang pertama yaitu fase investigasi atau informasi.
Selama fase kerja tim VE ini, tim menerima pengarahan dari staf Departemen Perhubungan DOT dan konsultan desain mereka dari Axadis. Pengarahan ini mencakup diskusi tentang maksud desain di balik proyek, masalah biaya, dan batasan fisik proyek. Dalam sesi kerja berikutnya, tim PM mengembangkan model biaya dari data biaya yang diberikan oleh para desainer dan membiasakan diri dengan gambar konstruksi dan data lain yang tersedia untuk tim. Kemudian fase analisis, fase yang kedua, itu selama tahap ini tim PM menentukan fungsi proyek. Hal-hal ini disertai dengan meninjau proyek dari format yang paling sederhana dalam mengajukan pertanyaan, itu apa yang seharusnya dilakukan proyek dan bagaimana seharusnya mencapai tujuan ini. Dalam bahasa sehari-hari, realisasi nilai, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dituangkan dalam bentuk kata kerja aktif dan kata benda terukur. Kemudian, jawaban-jawaban tersebut dituangkan dalam fase diagram, yaitu diagram yang digunakan untuk menyoroti fungsi yang diperlukan proyek. Kemudian yang ketiga, proses spekulasi, tim PM melakukan sesi brainstorming untuk mengidentifikasi ide-ide yang dapat membantu memenuhi tujuan proyek. Sesi brainstorming awalnya mengidentifikasi banyak ide yang kemudian dievaluasi dalam fase evaluasi. Yang selanjutnya yaitu fase evaluasi. Setelah tim PM mengidentifikasi ide-ide kreatif, selanjutnya perlu diteruskan alternatif mana saja yang harus dijalankan. Ini adalah pekerjaan fase evaluasi. Tim PM merefleksikan kembali kendala dan tujuan proyek yang dibagikan dengan tim oleh perwakilan owner atau pemilik dan anggota tim desain. Panduan ini muncul pada hari pertama penelitian pada pertemuan awal. Dari panduan tersebut, tim memilih ide yang mereka yakini akan meningkatkan proyek melalui proses pemungutan suara. Setelah proses seleksi ide, tim PM menggunakan nilai-nilai berikut sebagai ukuran layak atau tidaknya suatu alternatif untuk diteruskan dalam proses PE. Salah satunya yaitu meningkatkan nilai dan penghematan life cycle cost. Kemudian fase pengembangan. Selama fase ini, TPM mengembangkan setiap alternatif terpilih yang peringkatnya 4 atau 5 karena keterbatasan waktu. Jika waktu mengizinkan, tim akan mengembangkan rekomendasi tambahan. Upaya ini termasuk menjelaskan ide dengan sketsa yang sesuai untuk memperjelas ide dari konsep awal, kelebihan dan kekurangan, penjelasan teknis dan perkiraan biaya dan penghematan biaya yang diajarkan jika diterapkan. Kemudian ada fase rekomendasi. Selama fase ini, TPM meninjau ide-ide alternatif untuk memastikan mana yang sesuai untuk proyek, memberikan peluang untuk sukses, dan mana yang akan meningkatkan nilai proyek jika diterapkan. Kemudian ada fase presentasi, tim membuat outbreaking, informasi pada hari terakhir lokal karya atau workshop. Presentasi ini dirancang untuk menginformasikan kepada pemilik atau owner dan desainer tentang temuan awal studi TE. Laporan tertulis ini dimaksudkan untuk meresmikan temuan tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu ada hasil studi. Hasil studi disajikan dalam bentuk alternatif rekayasa nilai yang dikembangkan secara lengkap yang mencakup deskripsi desain asli, deskripsi desain alternatif, komentar tentang justifikasi teknis, peluang dan risiko yang terkait dengan alternatif, sketsa atau penggambaran, perhitungan, dan teknik. Kebenaran untuk alternatif ini, untuk sebagian besar alternatif yang dikembangkan sepenuhnya ini mewakili serangkaian pilihan yang jelas dapat berdampak pada biaya dan kinerja akhir dari proyek yang telah selesai. Kemudian perhitungan biaya dimaksudkan hanya sebagai panduan untuk hasil perkiraan yang mungkin diharapkan dari penerapan alternatif. Perhitungan biaya itu harus membantu dalam membuat pilihan yang jelas untuk mengajar alternatif individu. Markup komposit sebesar 10% untuk perbandingan biaya konstruksi berasal dari perkiraan biaya untuk proyek tersebut. Kemudian ada alternatif analisis desain nilai. Yang pertama yaitu alternatif nomor AC1 yang deskripsinya dan desain asli dan alternatifnya bisa dibaca di layar dengan peluang yaitu pengurangan jumlah kekerasan dengan kedalaman penuh, pengurangan biaya konstruksi, dan pengurangan waktu konstruksi. Resikonya tidak ada dan diskusi teknisnya bisa dibaca dalam layar. Kemudian di sini ada cost summary atau ringkasan biaya pada alternatif nomor AC1 dan ada sketsa penggambarannya. Kemudian alternatif nomor AC2, di sini ada deskripsi, desain asli, dan alternatif.
Sedangkan peluangnya yaitu pengurangan biaya pengiriman di masa depan, pengurangan biaya penyamaratan di masa mendatang, dan memiliki risiko yaitu dapat mempengaruhi drainase aliran. Kemudian di sini ada diskusi teknisnya. Di sini ada summary cost atau ringkasan biayanya, dan ada sketsa penggambarannya. Kemudian alternatif nomor F3, untuk deskripsinya itu menggunakan pagar pembatas dua sisi sebagai pengajar penghalang beton untuk memisahkan jalur CDGT. Kemudian di sini juga ada desain aslinya. Kemudian ada alternatifnya, peluangnya yaitu berupa penghematan biaya pertama pada bahan yang digunakan, kurangan lagi untuk penghapusan masa depan, dan pengurangan waktu instalasi. Kemudian resikonya yaitu membutuhkan revisi drainase dan kurangan lagi untuk penghapusan masa depan. Kemudian di sini ada diskusi teknisnya untuk alternatif nomor MS3. Kemudian di sini ada summary cost atau ringkasan biayanya dan ada sketsanya. Kemudian alternatif nomor MS4, deskripsinya itu menggunakan pipa logam bergelombang untuk drainase jalan kolektor distributor. Kemudian di sini ada desain asli alternatif, peluangnya berupa pengurangan biaya drainase dan pengurangan konstruksi, kemudian risikonya tidak ada. Di sini ada diskusi teknisnya. Kemudian ada summary cost dan ada sketsanya. Kemudian alternatif nomor RW1, deskripsinya berupa gunakan dinding MST sebagai pengganti dinding penahan beton cor di tempat. Ini ada desain asli dan ada desain alternatifnya. Kemudian peluangnya itu penghematan biaya, mengurangi konstruksi, desain energi, meningkatkan estetika, tembok ULK, kemudian resikonya tidak ada. Di sini untuk diskusi teknisnya. Kemudian ada cost summary-nya dan sketsa penggambarannya. Kemudian alternatif nomor RW9, di sini deskripsinya tembakan dinding kedap suara ke dinding penahan beton di mana sesuai. Yang maksudnya pada tempat yang sesuai. Kemudian di sini ada desain asli, ada alternatif dan ada peluang risiko. Peluangnya yaitu penghematan biaya, pengurangan waktu konstruksi, konstruksi yang tidak terlalu mengganggu, dan risikonya tidak ada. Kemudian untuk diskusi teknisnya, step berikut. Kemudian cost summary-nya dan di sini contoh dari retaining wall-nya. Kemudian alternatif nomor RW10 merupakan permukaan lembaran ganti di kemudian ada desain asli alternatif, ada peluangnya juga dan resikonya tidak ada. Kemudian ada diskusi teknis dan di sini ada cost summary-nya. Kemudian alternatif nomor S3, deskripsinya tunda pemasangan dinding penghalang suara di sepanjang jalan menuju barat. Di sini ada desain asli, ada alternatif, ada peluang, dan risikonya tidak ada. Diskusi di sini ada diskusi teknisnya. Kemudian di sini ada cost summary. Untuk kesimpulannya, selama tahap spekulasi, TPM mengidentifikasi 40 ide alternatif yang memiliki potensi untuk mengurangi biaya konstruksi, meningkatkan produk akhir, dan atau mengurangi kesulitan dan waktu konstruksi proyek. Setelah tahap evaluasi selesai, tinggal 9 ide alternatif untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Nah, di sebelah kanan itu merupakan ringkasan dari alternatif desain yang ada pada proyek Georgia Department of Transportation. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.